Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan Cerita Kita Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di musim penghujan ini. Saya juga jarang syuting video karena hujan terus. Ini mumpung hujan udah reda, saya sempat-sempatkan untuk syuting kembali. Biasa masih dengan tema-tema ringan, kisah nyata yang ringan-ringan, gak begitu berat-berat amat. Temanya kali ini masih tentang bakat yang terpendam di dalam diri kita. Karena saya yakin, saya pun dulu sangat meyakini sekali kalau diri saya ini ada sesuatu yang terpendam di dalam diri saya dan belum muncul ke permukaan. Dan saya pun belum merasakannya. Setelah saya analisa, saya cermati, saya telaah, dan saya pun mengumpulkan data dan informasi dari rekan-rekan saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya semuanya. Ternyata kesimpulannya adalah hampir kebanyakan dari kita semua ini jarang yang mengetahui bakat yang terpendam. Jika para penyimak video di Cerita Kita Channel ini masih bingung dan belum menemukan apa sih bakat terpendamnya, silahkan. Yang belum subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut. Silakan sambil menyimak video ini, sambil mengingat, mengenang, pernahkah diri kita ini memahami, mengetahui bakat yang terpendam dalam diri kita ini? Silakan sambil merenung. Jika sudah, silakan komen di video ini. Kenapa sih kok tumben-tumbenan Cerita Kita Channel ini nggak mengkisahkan ngobrol di dapur umum Cerita Kita Channel, malah bahasa dari kemarin tentang hobi, tentang bakat? Karena bakat yang terpendam ini selalu kita anggap sepele, selalu kita anggap ringan, selalu kita anggap tidak ada guna. Justru itulah saya akan menguak, saya akan membuka kisah bakat terpendam ini di Cerita Kita Channel. Seandainya kita paham sejak kita belum berada di alam dunia ini, kita sudah dikasih tahu oleh Sang Pencipta, oleh alam. Hei Pulan, tuh itu ibu kamu namanya Fulana binti Fulana.
Itu bapak kamu namanya Fulan bin Fulan. Kamu nanti lahir di kamu diutus ke muka bumi untuk jadi Nah, inilah yang dijadikan bakat terpendam oleh kita seharusnya. Silakan disimak lagi. Apakah aktivitas kita di muka bumi ini sudah sesuai dengan kodratnya kita masing-masing? Kita diutus ke dunia untuk jadi Silakan. Contoh. Biar tambah jelas, pakainya contoh aja dah. Hei Fulan, nanti kamu di atas muka bumiku diutus untuk menjadi karyawan, seumpama karyawan PT Begitu kita sudah terlahir, sudah mulai beraktivitas, sudah mulai bekerja, tapi di saat itulah pilihan kita sudah mulai beda dengan pilihannya Tuhan. Tuhan memilih kita untuk jadi karyawan, tapi kita memilih untuk jadi tukang bakso seumpamanya. Berarti kan sudah tidak sesuai dengan pilihan Tuhan. Padahal bakat terpendam yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk kita adalah menjadi karyawan. Mungkin otak kita sudah disimpan data-data oleh Tuhan tentang manajemen kekaryawanan. Tapi kenapa justru kita menjadi tukang bakso? Begitu bertahun-tahun kita jualan bakso, selalu jauh dengan kesuksesan, kita mengeluh kepada Tuhan. Ya Tuhan, kok hidup saya seperti ini? Dari dulu jualan begini aja. Kan? Seandainya kita bisa mendengar suara Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab, suruh siapa kamu jadi tukang bakso? Kan saya nyuruh kamu jadi karyawan. Contoh lain, kita disuruh oleh Tuhan di atas muka bumi ini, seumpama untuk menjadi guru. Otomatis Tuhan pun sudah mempersiapkan data-data tentang keguruan di dalam diri kita. Begitu kita sudah di atas muka bumi ini, kita gak jadi guru, justru kita menjadi karyawan pabrik. Pilihan kita dengan pilihan Tuhan sudah tidak sesuai. Kita diutus untuk menjadi seorang guru, tetapi pilihan kita menjadi karyawan pabrik. Di dalam pabrik kita pun ngajarin semua karyawan-karyawan yang lain. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Ini begini, ini begitu. Karena di otaknya sudah disimpan data-data untuk menjadi guru. Jadi seorang pengajar, status karyawan
tapi seperti guru, ngajarin terus tiap hari, sampai bosnya pun diajarin. Hah. Itu adalah bakat yang terpendam. Kita punya bakat untuk memberikan informasi kepada orang lain, tetapi salah jurusan. Kita ngobrol di warung kopi sama teman-teman, gak jauh beda, pasti ngajarin terus kayak seorang guru. Karena kita tidak sadar dengan bakat terpendam itu, kita pun seolah-olah cuek. Seandainya sadar, oh berarti saya diutus ke muka bumi ini untuk menjadi seorang guru. Nah itulah. Oke, doa udah pada bunyi. Kesimpulannya adalah, silakan merenung. Kita diutus ke muka bumi ini oleh Tuhan untuk jadi apa? Nah, jawabannya ada di diri kita masing-masing. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramurita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu mencari dan mencari tahu siapakah diri kita ini, untuk apa kita di sini. Nah, itu, oke. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.